Dugaan intimidasi jelang pemilu 2024 dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Jawa Timur. Dugaan intimidasi ini diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabar Eskrim 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Serta kami juga sudah mengundang pihak Dirkrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, namun hingga kini belum ada respon. Saya sapa langsung, selamat sore Pak Susno, Mas Dimas, selamat sore. Selamat sore Mas Eki, selamat sore Mas Dimas, selamat sore pendengar. Selamat sore Mas Davi, selamat sore Pak Susno. Oke, Selamat sore. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, pemilu sudah di depan mata, kemudian intimidasi juga, dugaan intimidasi ditemukan semakin banyak dan semakin masif. Kalau Anda melihat ini, apakah upaya-upaya yang dilakukan ini secara struktur atau sporadis saja timbul secara terpisah? Pertama, kita sangat menyesal ya, sangat prihatin. Kenapa prihatin? Kita ingin pemilu ini menjadi pesta demokrasi dan sudah pemilu yang kesekian di era reformasi, di era demokrasi, pemilihan langsung. Kok malah yang sekarang kok tambah parah gitu ya. Pencoblosan belum, upaya-upaya yang masif dilakukan yaitu untuk membuat kecurangan untuk memenangkan satu paslon. Ini bukan saya yang ngomong ya, tetapi sudah masuk ranah publik, semua orang tahu gitu ya. Nah, bagaimana? Ya dari orang yang tertinggi di Republik ini sudah nampak berpihak. Kemudian lebih parah lagi menggunakan aparat-aparat. Nah, hal itu sudah bukan rahasia umum. Pimpinan partai, sekjen partai, kemudian dari fenomena sehari-hari sudah kelihatan. Nah ini bagaimana? Biarkanlah rakyat yang menentukan demokrasi ini. Kita sudah ada KPU, kita sudah ada Panwaslu, nggak usah cawe-cawe lagi. Aparat juga nggak usah ikut, tegakkan saja. Aparat keamanan tugasnya bukan mengatur, bukan mencampuri urusan pemilu, tetapi dia mengamankan supaya pemilu ini berjalan aman, tidak ada keributan, tidak ada saling sikut menyikut. Dia jangan mencampuri, jangan mengarahkan, jangan berpidato pimpinan instansi. Kita harus memilih pemimpin yang melanjutkan ini. Jangan dicampuri. Itu mengarahkan. Yang melanjutkan, tidak melanjutkan, merubah atau tidak, terserah pemilik negara ini. Siapa pemilik negara ini? Rakyat. Nah, kalau sudah mau senang berpolitik, aparat ya pensiun. Atau kalau tidak mau pensiun dini, pensiun seperti saya. Nah, saya pensiun. Sudah pensiun, saya berpolitik. Terserah saya menyalurkan aspirasi saya bisa nyalek, saya bisa segala macam. Tapi selama masih aktif, dia aparat negara, bukan aparat pemerintah. Tidak boleh mencampuri apapun juga. Baik. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita lihat intimidasi yang dilakukan selama masa kampanye ini tidak terjadi di satu daerah saja, namun ditemukan juga di beberapa daerah. Nah, kalau laporan yang masuk ke Kontras, intimidasi dan juga tekanan-tekanan ini seberapa masif ditemukan? Baik, selamat sore Mas Davi, selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mas Dimas. Iya, melihat fenomena intimidasi itu ya dalam beberapa bulan terakhir, apalagi menjelang pemilihan, tentu mengkhawatirkan begitu ya. Beberapa temuan-temuan kami juga menghimpun begitu ya data-data yang berkaitan juga dengan proses-proses intimidasi juga dilakukan oleh sayangnya institusi yang diharapkan bisa netral begitu. Nah, kami mencatat Mas Davi begitu ya dan juga pemirsa bahwa dalam beberapa bulan terakhir justru insiden-insiden kekerasan yang melibatkan polisi, melibatkan aparat keamanan itu sangat masif gitu ya. Dan kemudian bisa diasumsikan begitu ya bahwa ada upaya-upaya sistematik. Nah, saya mau ambil contoh yang terakhir seperti bocornya rekaman suara di di daerah Sumatera Utara begitu ya, di Asahan, yang itu juga memperlihatkan bagaimana konteks sistematik
dari upaya-upaya untuk mengintervensi pemilu dengan perangkat-perangkat negara itu juga semakin masif gitu ya. Dan semakin kemudian tidak mengherankan apabila insiden yang terjadi di Jawa Timur itu juga bisa diasumsikan oleh publik sebagai upaya atau sebagai sebuah bentuk intimidasi berkaitan dengan pemilu. Nah, dalam hal ini kami melihat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan juga sejumlah jajaran-jajaran institusi yang berwenang itu juga harus kemudian bisa mengambil posisi atau bisa melakukan intervensi-intervensi agar tidak terjadi satu fenomena gitu ya. Kami melihat gitu ya, beberapa insiden atau fenomena-fenomena belakangan ini bisa mengarahkan kepada satu fenomena yang kami sebut sebagai bencana elektoral gitu. Nah, bencana elektoral ini Mas Davi, itu masyarakat juga harus ingat telah terjadi di 2019. Jangan sampai kemudian euforia mendukung salah satu capres atau punya preferensi pilihan politik itu pada akhirnya menggadaikan harmonisasi yang ada di masyarakat. Baik. Saya ke Pak Susno kembali. Pak Susno, kalau kita lihat dari konteks yang terjadi di Polda Jawa Timur, ada seseorang yang diduga Kapolda begitu menelpon kepala daerah untuk tidak ikut di dalam acara partainya. Ini bukan kata saya ya, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Anda Pak Susno, memungkinkan seorang kepala kepolisian di Jawa Timur melakukan hal itu? Saya juga tidak tahu persis ya, tapi beritanya tahu. Kalau apa yang dikatakan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu betul adanya, maka pimpinan Polri harus mengecek hal itu. Kalau itu benar terjadi seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan. Sungguh. Lah, buat apa lagi demokrasi kalau sudah main arah-arahan kayak gitu? Buat apa lagi kita pemilihan? Buat apa lagi pemilu? Kembali aja ditunjuk. Ya udahlah, anggota parlemen ditunjuk, parlemenan, kemudian kepala daerah jabatan politik ditunjuk. Bila perlu presiden pun turun-temurun gitu. Udah kacau ini negara ini. Kalau Pak Susno, dari pengalaman Anda di kepolisian, kalau misalnya seorang Kapolda menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan suatu hal, kira-kira itu berdasarkan inisiatif sendiri atau apakah ada perintah langsung yang datangnya dari hierarki tertentu? Lah kita lihat aja gejala ya, fenomena yang ada. Semua rakyat kan tidak buta ya, semua pintar ya. Kan sudah ada itu yang bahkan PDI Perjuangan pun sudah protes kalau nggak salah ya, bahwa pimpinan suatu instansi aparat keamanan mengatakan bahwa videonya sudah beredar itu, bahwa kita mencari pemimpin harus yang melanjutkan, meneruskan, continue agar keterjagaan. Lah apa-apaan itu? Mestinya berbicara supaya pemilu ini aman. Saya minta patrolinya demikian, ininya demikian. Berbicaralah, ngomonglah masalah keamanan. Jangan ngomong masalah politik. Jangan ngomong masalah subsidi. Ya sudah ada yang bertanggung jawab di bidang itu. Nah, KPU pun harus tegas. Panwas pun harus tegas. Jangan jadi ayam sayur gitu. Jangan jadi ayam sayur. Saya garis bawahi. Mas Dimas, Anda melihat bagaimana peran penegak hukum, khususnya mereka yang tergabung dalam sentra Gakumdu pelanggaran pemilu. Apakah saat ini sudah berjalan efektif menurut Anda? Ya, kalau melihat sejumlah kejadian, saya bisa katakan sangat tidak efektif, Mas Davi, gitu ya. Selain satuan khusus yang ada di kepolisian, gitu ya, sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif untuk kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas kepolisian atau netralitas aparatur negara lainnya gitu ya. Saya ingat di bulan November atau sekitar Oktober-November, Komisi 3 juga kemudian bersepakat untuk membentuk panja netralitas kepolisian gitu ya. Ini juga salah satu yang kemudian bisa membuat atau menghimpun begitu ya data-data atau situasi-situasi yang melibatkan dugaan ketidaknetralan kepolisian begitu ya. Dan sangat disayangkan begitu ya, kenapa pada akhirnya menjelang 26 hari gitu ya, menjelang pencoblosan, semakin banyak kita lihat masyarakat juga semakin banyak dipertontonkan
dengan bentuk-bentuk ketidaknetralan kepolisian, gitu ya, baik itu insiden-insiden yang langsung yang direkam oleh kamera masyarakat atau laporan-laporan atau informasi-informasi dari beberapa tim pemenangan, gitu ya. Nah, ini yang harusnya kemudian harus dievaluasi, gitu ya. Kita masih punya sekitar 26 hari lagi menjelang pencoblosan, sehingga saya merasa beberapa rantai-rantai komando untuk melakukan pengawasan, terutama di institusi, begitu ya, terkait dengan netralitas menjelang pemilu dan juga selama pemilu, itu juga harus lebih digiatkan, pertama. Yang kedua, juga harus bisa memberikan jaminan kepada publik supaya tidak terjadi asumsi-asumsi liar yang pada akhirnya memperburuk atau mencoreng citra institusi, terutama di kepolisian maupun tentara dan juga ASN. Oke, Pak Susno, kalau sudah situasinya seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh Kapolri untuk membuktikan kepada publik bahwa asumsi keberpihakan itu tidak benar? Apa yang harus dilakukan? Ya pertama Kapolri sendiri ya, selaku pimpinan institusi dia memberi contoh. Jadi misalnya Kapolri, Panglima TNI, termasuk juga aparat sipil gitu ya, memberi contoh. Netralitas itu bukan hanya di mulut gitu, tapi dalam pelaksanaannya. Sayang, demokrasi yang kita bangun ini dari reformasi 98 ini mengkorbankan nyawa, darah, air mata, keringat. Ya, kalau hanya untuk menjamin keberlanjutan turun temurun tahta. Ya, kalau kita katakan yang dengan hanya berapa orang gitu untuk keberlanjutan sang raja. Negara ini bukan kerajaan, ini negara milik rakyat. Oke, ditahan dulu Pak Susno, Mas Dimas, kita akan simak kembali bagaimana pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur berikut ini. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Oh ya? Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT. Dan kemudian minta suara bagi PSI, ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah... Ya, itu dia pernyataan Hasto Kristianto terkait dengan intimidasi yang dilaporkan oleh kepala daerah dari partainya kepada dirinya. Dugaannya datang dari Polda Jawa Timur, tidak hanya Kapolda, namun juga diduga seseorang yang memiliki jabatan sebagai Dirkrimsus. Ini menelpon sampai ke tingkat RT. Mas Dimas, kalau mencermati pernyataan Mas Hasto tersebut, bagaimana kemudian polisi bisa memerintahkan RT-RT di bawah untuk berpihak kepada partai politik tertentu? Ini kan sebenarnya susah-susah gampang untuk dibuktikan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau RT yang mendapat tekanan seperti ini, Mas Dimas? Ya, makasih Mas. Sebelum itu saya juga sebenarnya tadi mau mengamplifikasi yang dijawab Pak Susno ya, terkait dengan gestur dari Kapolri sendiri begitu ya. Kalau kita lihat kan belakangan ini juga rame ya soal pernyataan Kapolri yang juga banyak pihak juga mengasumsikan ada kaitannya dengan preferensi politik tertentu begitu. Nah, ini yang kemudian saya rasa menjadi satu landasan kenapa pada akhirnya di bawah, di akar rumput, kepolisian juga punya pandangan yang serupa begitu. Nah, saya menggarisbawahi ada satu preferensi tertentu yang memang ini juga dicontohkan gitu ya, meminjam apa yang tadi disampaikan Pak Susno, dicontohkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Nah, menjawab pertanyaan Mas Davi soal kemudian fenomena intimidasi ya ke RT, RW dan juga jajaran-jajaran yang ada di masyarakat, tentu ini cukup mengkhawatirkan dan ini bukan barang baru Mas Davi. Di dalam setiap pemilu gitu ya, Kontras juga dengan sejumlah masyarakat sipil mencatat dan memonitor sebenarnya udah ada banyak upaya-upaya gangguan atau intimidasi di akar rumput begitu ya. Baik itu melalui beberapa satuan-satuan seperti misalnya Babinsa dan lain sebagainya yang memang punya kewenangan teritorial begitu ya. Dan mereka juga punya kemudian kedekatan atau relasi dengan aparat-aparat di masyarakat begitu ya. Entah itu RT RW, desa
dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kemudian juga menjadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, pertama tentu masyarakat bisa melaporkan sejumlah dugaan-dugaan atau bentuk-bentuk intimidasi ini kepada panitia penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, atau bahkan juga bisa melaporkan sejumlah insiden apabila disertai dengan kekerasan kepada aparat penegak hukum. Baik. Tentu ini yang bisa diupayakan dalam situasi-situasi demikian. Baik. Pertanyaannya kemudian ketika masyarakat mendapat tekanan, bukan tidak mungkin mereka ketakutan, apalagi tekanan itu datang dari kepolisian. Pak Susno, menurut Anda apakah masyarakat juga perlu takut atau apa yang harus dilakukan? Singkat saja Pak Susno. Iya, disinilah peran media sosial, termasuk media konvensional untuk membackup. Karena masyarakat udah takut ya. Tekanan itu bukan hanya fisik, tapi bisa juga berupa tekanan hukum dengan menakut-nakuti bahwa keterlibatan dalam perkara kalau tidak menuruti kehendak. Kemudian dengan juga memberikan tekanan psikis gitu. Nah, ini kalau kita lapor kepada yang mestinya dia yang menegakkan hukum, dia yang menegakkan aturan, ya ini jeruk makan jeruk sulit tegak. Nah disinilah sudah waktunya konvensional untuk bersuara. Karena media ini adalah salah satu alat kontrol penegak dan penyangga demokrasi. Hak gurunya itu media. Ya, waktunya kita bersama-sama untuk menyuarakan hal ini. Kalau tidak rusak negara ini. Baik. Apalagi sekarang ada platform media sosial ya. Kemudian siapa saja bisa mengakses dan bisa memposting segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami. Mas Dimas juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu.